Kemudian seksualitasnya misalnya, fitrah seksualitasnya tidak ada atau menyimpang, itu jadinya apa? Anak-anak yang homo, LGBT, pedofil, pelaku sodomi. Nah, ini 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 penting banget ya, fitrah seksualitas itu bisa ada. Bagaimana fitrah seksualitas ini memegang peranan seseorang itu sesuai dengan identitas identitas gendernya. Dia perlu tahu, aku ini laki-laki, aku terlahir sebagai anak perempuan, aku terlahir sebagai anak laki-laki. Kemudian panutanku adalah ayahku gitu ya, bukan ibuku gitu ya, bukan ibuku. Aku nanti besar ingin menjadi seperti ibu, padahal dia anak laki-laki gitu ya. Nanti make up seperti ibu kan itu tidak seperti itu gitu ya. Nah itu kenapa? Karena fitrah seksualitasnya ada yang salah gitu, ada yang tidak tumbuh, ada yang menyimpang. Karena apa? Bisa karena lingkungan, bisa karena pengasuhan, atau seringnya karena ketiadaan peran orang tua di dalamnya gitu ya. Ada kan ya kasus kalau teman saya gitu ya, dia tuh laki-laki tapi empat bersaudara, tiga-tiganya kakaknya perempuan. Sering diajak main, sering dipakein kerudung, dan akhirnya sekarang tuh dia merasa bahwa dia nggak suka sama perempuan karena dia merasa bahwa dirinya itu laki-laki. Nah gitu. Jadi kenapa? Ternyata sosok ayahnya tuh nggak hadir. Fitrah seksualitasnya itu tidak tidak terjaga ketika si anak masih kecil gitu. Sampai akhirnya dia punya pemahaman akan identitasnya yang salah gitu ya. Kemudian ada lagi fitrah perkembangan, di mana anak ini kalau misalnya nggak muncul fitrah perkembangannya, dia akan merasa tidak berguna, kemudian juga dia tidak percaya diri gitu ya kalau ketemu orang atau hal-hal lainnya tuh dia hanya merasa bahwa dirinya itu rendah diri gitu ya. Nah, kemudian ada lagi fitrah jasmani, eh misalnya ini ngomongin tentang fisik ya. Kalau misalnya fitrah jasmaninya tidak tumbuh, contohnya ditumbuhkannya dengan apa? Kita memberikan makanan ya yang bergizi kepada anak dari 0 tahun, disusui, kemudian MPASI, kemudian juga anak diberikan makanan-makanan bernutrisi. Nah, ketika ini nggak didapat, akan mungkin anak itu jadinya akhirnya punya fisik yang lemah ya, atau akhirnya menjadi cacat gitu, atau akhirnya itu tadi ya, anak jadi sakit-sakitan, sulit tidur dan sebagainya, itu karena tidak didapat fitrah jasmani dari orang tuanya. Terus juga individualitas dan sosialitas, bagaimana ego cedera dan rendah percaya diri, kemudian juga merasa tidak berguna dan lain-lain ya. Selanjutnya estetika bahasa. Ini juga fitrah estetika dan bahasa. Ini kalau anak nggak dapat, biasanya si anak susah mengendalikan emosi. Kemudian muncul anak-anak yang pada akhirnya tantrum ya. Dia sering tantrum si anak gitu ya. Kemudian juga eh menjadi anak yang kondak ya, kondak disorder. Kondak disorder itu anak-anak yang punya gangguan ketika kecil. Misalnya dia tidak tidak didapat apa yang menjadi keinginannya, akhirnya dia marah dengan agresi, eh, memunculkan perilaku merusak gitu ya. Kemudian dia nangis-nangis dan segala macam tidak terkontrol, itu kenapa estetika dan bahasanya tidak didapat. Dan terakhir fitrah bakat ya, depresi. Kalau ini nggak didapat, anak jadi depresi, kemudian bakatnya tidak berkembang, atau bahkan yang lebih parahnya lagi si anak jadi kecanduan. Entah itu kecanduan handphone, gadget gitu ya, atau kecanduan narkoba atau yang lainnya gitu. Karena apa? Karena bakatnya nggak ada. Dia nggak nggak dikembangkan fitrah bakatnya. Padahal anak-anak di usia dia remaja gitu ya, mereka sedang fokus pada bakat dia, mengembangkan bakatnya. Misalnya dia anak suka bola, dia main bola gitu kan. Akhirnya dengan teman-temannya segala macam. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan fitrah ini akhirnya kemampuannya itu tidak berkembang gitu. Dan akhirnya dia menjadi merasa tidak percaya diri. Nah, tahapan berbasis fitrah ini disebutkan dari usia 0 sampai 15 tahun gitu ya. Jadi sebenarnya ketika 15 tahun ini anak sudah dianggap mampu. Makanya kenapa anak disebut akil balik ya, balik itu di usia 15 tahun. Karena apa? Karena ini dari 0 sampai 15 tahun ini fungsinya peranan orang tua dalam mendidik anak di rumah. 0 sampai 6 tahun orang tua bertugas sebagai fasilitator untuk menguatkan rasa, memupuk keimanan anak gitu ya di 0 sampai 6 tahun gitu ya.
Makanya kenapa penting banget ya bonding orang tua di usia 2 tahun pertama itu ibu menyusui anaknya karena ada penelitian mengatakan bahwa ketika anak tidak disusui oleh ibunya di 2 tahun pertama, maka si anak ini ternyata ketika diteliti, ketika sudah besar, anak ini jadi punya jarak dengan ibunya. Jadi punya jarak dengan ibunya tuh, misalnya si anak kuliah nih, terus ada perasaan dia nggak mau pulang ke rumah. Mungkin teman-teman ya, ada yang merasakan, misalnya ya, aku tidak disusui full 2 tahun oleh ibu, misalnya ya. Ternyata dampaknya aku jadi berjarak dengan ibu. Gak bisa curhat dengan ibu. Padahal tempat curhat pertama kita tuh adalah ibu kita gitu ya. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa sulit terbuka dengan orang tua kita, boleh jadi kita lihat dicek deh riwayat ke belakang di 2 tahun pertamanya, apakah kita mendapat ASI eksklusif dari orang tua kita. Karena ternyata kebanyakan dalam penelitian itu menunjukkan anak yang tidak disusui di 2 tahun pertama itu akhirnya dia berjarak dengan ibunya dan salah satu perilaku yang munculnya adalah dia enggan pulang gitu ya. Jadi misalnya udah jadwal pulang nih pas udah kuliah libur panjang, tapi anak lebih senang berorganisasi di kampusnya, di sekolahnya, di asramanya. Nah itu tuh kayak gitu ya. Jadi lumayan ya. eh, apa ya dampaknya itu sungguh besar sampai anak dewasa. Padahal itu 2 tahun pertama aja kan sebenarnya. Itu kan sudah ada di dalam Al-Quran gitu. Bagaimana pentingnya orang tua mengasihi anak ya dan disapih di usia 2 tahun itu kenapa gitu ya? Karena ternyata itu ngaruh nanti ke bonding anak saat nanti besar gitu ya. Nah, usia 7 sampai 10 tahun itu ngapain sih kita ngedidiknya? Yang perlu kita lakukan adalah ditempa melalui alam. Makanya kenapa kalau kita punya anak usia 7 sampai 10 ayo kita ajak dia keluar. Ajak mereka eh, mengetahui betapa maha besarnya zat yang menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini. Bagaimana anak-anak perlu tahu aturan-aturan, simbol syariat dan cara dia bersosialisasi dengan orang luar. Gitu. Ini kita mulai memberikan ada do and don't kepada anak. Kamu perlu ngapain, bolehnya ngapain, dan yang nggak dibolehinnya apa gitu ya di usia segini itu bisa kita berikan di usia 7 sampai 10 tahun gitu. Jadi stimulasi terbaiknya adalah main ke alam gitu. Biarkan mereka tahu bahwa di dunia luar ini berbeda dengan pengasuhan atau sehari-hari kita di rumah yang hanya dibatasi oleh tembok-tembok rumah, tembok-tembok kamar itu tuh berbeda banget gitu. Karena di luar sana boleh jadi ketika kita ajak anak kita pergi ke tetangga, oh di tetangga tuh ada aturan begini-begini. Oh, kalau di sekolah anak punya aturan harus datang tepat waktu, tidak boleh telat ya, gitu kan. Itu kan anak perlu punya konsekuensi. Di usia segini kita udah boleh ya ngasih konsekuensi pada anak ketika dia tidak bisa memahami atau menaati aturan-aturan yang ada di luar. Norma-norma itu kan sudah ada dan anak perlu bisa gitu. Karena ternyata anak-anak yang tidak diberikan aturan oleh orang tuanya cenderung akan menjadi anak-anak yang bebas gitu. Akhirnya apa? Menyusahkan orang lain gitu ya. Karena saya punya siswa, dia tuh orang tuanya tipe orang tua yang membiarkan. Yang penting anak saya happy deh gitu. Jadi yang penting anak saya happy, dia tidak stres, ya terserah dia mau ngapain. Dia mau nonton seharian boleh, dia mau jajan boleh gitu ya. Makanya kenapa fungsi orang tua itu harus dibarengi antara orang tua pengasih dan orang tua yang penyayang. Artinya apa? Orang tua pengasih itu, misalnya nih, kita memberikan anak jajan, gitu ya. Kita memberikan mereka jajan sehari-hari, itu adalah orang tua yang pengasih. Tapi orang tua yang penyayang adalah orang tua yang membatasi keinginan anak sehingga mereka tidak menjadi anak yang kecanduan dalam hal apapun. Gitu. Makanya fungsi utama orang tua itu perlu dibatasi, perlu seimbang antara orang tua pengasih dan penyayang. Jangan sampai kita hanya cuma jadi orang tua yang ngasih nih, ngasih ngasih gadget, kemudian kita ngasih fasilitas kemudahan untuk anak gitu ya. Kemudian fasilitas apapun itu misalnya ya kepada anak, anak mau mainan dikasih, anak mau jajan silakan. Itu banyak orang tua yang pengasih, tapi dia tidak penyayang. Kenapa? Dia nggak sayang dengan anaknya. Karena apa? Ternyata kebanyakan kita memberikan anak dan tanpa aturan itu hanya akan merusak anak di kemudian hari. Makanya kenapa saat ini muncul ya banyak ya sosok laki-laki suami
yang sudah berumah tangga tapi masih merepotkan orang tuanya, masih meminta nafkah dari orang tuanya. Itu banyak loh ternyata di lapangan gitu. Karena apa? Ya itu tadi, itu di 7 sampai 10 tahunnya nggak diajarin aturan. Aturannya itu nggak didapat oleh si anak gitu. Karena orang tua terlalu membebaskan anak, terlalu memanjakan anak, yang ternyata itu dampaknya luar biasa ya kepada anak-anak kita gitu. Tapi anak juga jangan sampai dibebani dengan aturan yang berlebih. Terus batasannya apa? Anak punya aturan, dikasih aturan. Batasannya adalah kita lihat aja, misalnya anak kita ekspresif nih ya. eh, Ketika anak sudah mengeluhkan dengan aturan yang banyak, boleh kita kurangi aturan itu. Misalnya aturan tentang jajan. Misalnya kita terlalu strict nih ya aturannya, oke kita longgarkan sedikit. Jangan sampai si anak merasa blast tadi ya, boring, lonely, stress gitu ya, kemudian sad gitu. Itu jangan sampai anak mengalami itu gitu, karena aturan yang terlalu mengikat anak itu akan membuat anak akhirnya menjadi stres, dan akhirnya berontak. Kalau anak udah berontak itu bahaya kan, akhirnya aturan apapun dia tabrak semuanya gitu. Makanya segala sesuatunya perlu seimbang, aturan-aturan perlu seimbang, syariat-syariatnya harus ada gitu ya, dan ajak anak untuk bisa bersosialisasi di usia ini 7 sampai 10 tahun gitu. Nah, di usia 11 sampai 14 tahun anak perlu ditempa melalui kehidupan, yaitu anak dikenalkan peran dan tanggung jawab gitu. Kita udah boleh kasih tanggung jawab kepada mereka di usia segini. Misalnya, eh 11 tahun itu berarti kayaknya kelas 6 ya, kalau sekitar kelas 6 ya. Itu udah SD kan ya, udah SD kelas 6, kelas 5, kelas 6 gitu ya. Itu udah bisa kita kasih tahu bahwa kamu punya tugas ya. Kalau pulang sekolah jangan lupa cucianmu kamu masukin ke tempat mesin cuci, kemudian nanti kamu ganti baju, kamu makan dan segala macam gitu ya. Terus nanti jangan lupa kamu ada les gitu ya. Kita kasih tahu ke anak aturan-aturan itu, kita kenalkan peran dia apa. Dia perannya sebagai siswa, sebagai seorang anak, anak pertama, anak kedua itu dikenalkan kan. Kalau dia anak pertama berarti mau tidak mau dia membantu orang tuanya untuk apa, mengasuh anak adiknya gitu ya, menemani adiknya bermain. Itu kita udah kasih tanggung jawab sama dia. Kalau anak tidak dilibatkan dengan tanggung jawab, maka nanti ketika dewasa itu anak tidak akan bisa bersosialisasi dengan orang lain dan tidak bisa diberikan tanggung jawab gitu kan. Kasihan gitu ya, karena kita orang tua tidak akan bisa hidup selamanya berdampingan dengan anak, karena sejatinya ketika kita mendidik anak saat ini, kita sedang menyiapkan perpisahan dengan anak-anak kita gitu. Jadi eh, kita nggak pernah tahu kita hidup sampai usia berapa. Anak-anak kita boleh jadi hidupnya masih lebih panjang daripada kita, boleh jadi anak-anak kita akan kesulitan ketika dia tidak diajarkan kemandirian di usia dari kecil gitu. Makanya kita mulai kenalkan tanggung jawab, kenalkan peran. Oh iya, kamu perannya anggota keluarga di rumah, maka kamu juga punya tugas untuk apa? Beres-beres rumah. Kalau sudah makan, cuci piringmu sendiri, nanti baru boleh istirahat, misalnya. Bangun tidur, silakan dirapikan kamarnya, gitu kan. Jadi kita punya tanggung jawab masing-masing antara anggota keluarga yang pada akhirnya anak melihat, anak menilai, dan anak melakukan, gitu ya. Kan anak itu boleh jadi ya, anak itu kesulitan untuk mendengar orang tuanya, tapi anak tidak akan pernah salah dalam meniru gitu ya. Anak tuh akan sulit gitu ya kalau kita ngasih tahu anak gitu ya. Boleh jadi kita teriak-teriak ya, saya juga ya. Kalau mau ngejelasin ke anak kadang teriak-teriak gitu, tarik suara hampir tiap hari kayak gitu. Tapi anak tuh emang bener gitu. Anak itu tidak pandai dalam mendengar, tapi dia sangat pandai dalam meniru gitu. Jadi kita berikan teladan yang baik kepada anak-anak kita, maka kelak dia pun akan melakukan hal yang sama di kemudian hari gitu ya. Nah, kemudian di usia 15 tahun, fungsinya orang tua sebagai apa? Sahabat yang menanamkan adab dan akhlak pada anak gitu. Makanya di usia segini, di usia 15 tahun ini, anak tuh diharapkan sudah siap memasuki fase balik gitu ya. Jadi dia udah tahu mana yang benar, mana yang tidak, mana yang baik dilakukan dan mana yang tidak baik untuk dilakukan gitu. Makanya kadang gitu ya,
Kita orang tua terlalu kasihan sama anak. Misalnya usia 15 tahun, dia belum dewasa nih. Ah ya udahlah, nanti aja geser deh ke 20. Mungkin nanti dia akan lebih dewasa. Geser lagi ke 25. Padahal nggak gitu. Ini udah aturan yang memang harus kita punya patokan. Milestone seperti ini. Bahwa di usia anak 15 tahun, dia udah bisa dilepas. Dalam artian anak udah tahu tanggung jawabnya itu udah tahu gitu ya. Makanya kalau kita mau mendidik anak atau eh, menciptakan anak di usia 15 tahun dengan anak sebagai pribadi yang matang, maka fase di 0 sampai 14-nya ini yang nggak boleh kelewat. Fitrah-fitrah tadi yang perlu dikembangkannya ini yang tidak boleh kita lewatkan. Karena ketika ada satu fitrah yang terlewat, maka nanti di 15 tahun ini si anak belum menjadi pribadi yang insan kamil gitu, belum bisa menjadi manusia yang sempurna akalnya gitu ya. Nah, ini tadi yang golden age tadi ya. eh ini penjelasan detailnya. Tadi sudah dijelaskan ya sebenarnya fitrah 0 sampai 6 tahun itu disebut ya pralatih. Kemudian 7 sampai 10 disebutnya preakil balik untuk anak. Kemudian 11 sampai 14 preakil balik 2. Kemudian selanjutnya ini adalah 15 tahun ini adalah anak siap untuk dilepas gitu ya. Bagaimana udah udah dapet nih kokoh peran ayah, peran ibu, dia udah dapet peran keayahan dapat dari ayah, peran keibuannya udah dapat dari ibunya gitu ya. Jadi di usia ini yang nggak boleh terlewat dari 0 sampai 14 tahun. Nah, fitrah yang tumbuh paripurna atau insan kamil itu pada akhirnya akan membentuk pribadi yang luar biasa. Contohnya apa aja? Kalau fitrah keimanan anak udah didapat, dia bisa menjadi change maker. Kemudian dia punya spiritual life gitu ya. Jadi human of life-nya itu dia punya gitu. Tujuan dia hidupnya dia punya keberanian gitu ya. Karena apa? Fitrah keimanannya tadi didapat gitu kan. Jangan sampai gitu ya. Kita orang tua fokus nyuruh anak beribadah, tapi lupa mengenalkan anak tentang Tuhannya. Kamu harus, misalnya kalau di Muslim, kamu harus puasa, kamu harus ngaji gitu ya, kamu harus apalagi ya, hafalan surat-surat pendek, tapi lupa mengenalkan siapa itu Allah. Allah itu eh, punya asma, asma, asma Allahnya itu ada berapa, Allah Ar-Rahman itu seperti apa gitu. Kita lupa no, ngenalin itu sama anak, maka nggak akan nyampe nih fitrah keimanannya. Hanya tadi aja dia cuma jadi pribadi yang religius tapi tidak spiritualitasnya nggak ada gitu. Makanya fitrah keimanan ini yang paling mendasar adalah kenalkan dulu anak dengan Tuhannya, kenalkan dulu anak bagaimana maha baiknya Allah gitu ya, pada anak-anak kita gitu. Ini perlu tahu dulu gitu sih. Tuh kayak misalnya nih, eh, si anak tuh tahu bukan dari ibunya, dari siapa? Dari Allah. Ini Allah loh nak yang ngasih. Ini Allah loh nak. Alhamdulillah ya hari ini kita bisa makan enak. Sedangkan di luar sana ada saudara Muslim kita di bagian di negara Palestina, mereka kesulitan untuk makan. Maka kita perlu bersyukur. Kayak gitu-gitu kan ya. Kita perlu tahu ya anak ya. Maha baiknya Allah tuh dari situ, dari dialog-dialog iman, dialog-dialog kita berbicara tentang keimanan pada anak itu dari situ, dari hal-hal yang kecil aja dulu gitu. Nah, kalau anak udah punya fitrah belajar apa? Dia akan jadi pribadi yang wise, pribadi yang dewasa, kemudian juga punya ini ya, rasa penasaran yang tinggi, kemudian juga dia jadi innovation maker gitu. Dia bisa melakukan inovasi-inovasi ke depannya yang tentunya akan bermanfaat untuk dia dan orang-orang di sekitarnya. Gitu kan kita pengennya kayak gitu ya. Jadi punya anak yang nggak hanya pinter, karena pintar aja tadi kan nggak cukup ya, ternyata pintar aja nggak cukup, cerdas aja nggak cukup, tapi juga perlu lurus gitu punya anak tuh ya. Kemudian kalau fitrah seksualitasnya dimiliki atau terjaga gitu ya, maka dia akan menjadi family life regeneration maker yang akhirnya dia punya pribadi yang happy, kemudian mencintai gitu ya, loving kepada orang lain ya, loving each other, kemudian dia juga jadi pribadi yang suportif gitu ya. Jadi nggak ada lagi tuh namanya penyimpangan seksual, LGBT, homo, itu tuh nggak ada asal fitrah seksualitasnya didapatkan. Fitrah seksualitasnya itu dapatnya contohnya dari apa sih?
tadi misalnya ngasih tahu kalau aku ini laki-laki ya, aku ini perempuan. Kalau aku laki-laki, aku punya struktur atau organ tubuh yang berbeda dengan laki-laki atau dengan perempuan. Itu dijelasin ya. Jadi saya tuh dari anak saya kecil dikasih tahu nih, ini ada gambar kamu laki-laki. Ini nih, oh ternyata ada yang berbeda. Apa alat kemaluannya berbeda ya, yang laki-laki dengan yang perempuan. Kemudian juga auratnya ternyata berbeda ya. Batasan aurat laki-laki dan perempuan itu berbeda. Oh, ternyata nanti kalau anak laki-laki sudah besar akan menjadi siapa? Sosok imam, sosok ayah. Kayak gitu ya, jadi dijelasin. Karena ngomongin seksualitas itu kita tidak hanya ngomongin tentang organ reproduksi aja, tapi kita ngomongin tentang peran anak. Ngomongin tentang gender. Jadi bahasannya akan sangat luas. Ini jadi sebenarnya eh, kalau fitrah seksualitas ini biasanya saya ngebahasnya dalam satu ini ya, satu satu fitrah tapi dibahasnya bisa sampai 2 jam gitu ya, karena memang nanti oh 0 tahun fitrah seksualitasnya apa ya yang dikenalkan, nanti di 2 tahun apa ya fitrah seksualitasnya kayak gitu ya. Jadi eh, akan sangat panjang bahasannya, tapi ini kita ngomongin yang secara generalnya aja. Kemudian yang fitrah perkembangan ya, kalau fitrah perkembangan anak ini akhirnya bisa dimaksimalkan, itu anak akan jadi pribadi yang mature, anak akan jadi orang yang dewasa gitu ya. Itu kan kita pengennya kayak gitu ya, punya anak tuh yang dewasa, ngerti kondisi, ngerti situasi, eh, responsif pada keadaan sekitar gitu ya. Kemudian juga kalau jasmaninya dapat nih, fitrah jasmaninya itu akan menjadi anak yang memiliki hidup yang lebih sehat tentunya gitu ya. Kemudian individualitasnya itu dia akan bisa menjadi leadership, pemimpin ya, atau jadi pengikut yang baik kayak gitu ya. Jadi itu ternyata ngaruh banget ke hubungan dia bersosial dengan orang lain, kemudian juga hubungan bagaimana dia menjalankan peran dia sebagai manusia gitu ya. Karena banyak kan orang-orang yang terlahir cerdas tapi dia tidak bisa bersosialisasi dengan orang lain. Karena apa? Fitrah individualitas dan sosialitas ini tidak diaktifkan gitu. Padahal Allah udah kasih nih fitrahnya, udah ada dari kecil. Contohnya apa? Kalau kita lihat anak-anak kecil akan cenderung berkumpul dengan teman-teman sebayanya ya. Nah, itu salah satu fitrahnya. Jadi mereka punya fitrah untuk bersosialisasi gitu. Kalau misalnya pada akhirnya ketika dewasa dia akhirnya nggak mau bersosialisasi, berarti ada yang salah. Ada yang tidak ditumbuhkan oleh orang tuanya ketika dia kecil. Kemudian fitrah estetika dan bahasa itu akan membentuk seseorang yang menjadi harmony maker, kemudian aesthetic life gitu ya. Hidupnya lebih teratur, apa ya, punya aturan-aturan yang jelas, kemudian juga bisa memanage emosi ya. Dia bisa memanage emosi dengan lebih baik gitu ya. Karena tidak semua orang tua, orang dewasa bisa ini apa namanya? Bisa manage emosinya dengan baik gitu ya. Karena kan kadang kita aja sebagai orang dewasa kita masih menolak yang namanya emosi sedih, emosi takut itu masih kita abaikan. Padahal bukan seperti itu ya. Aduh, Allah ciptakan beragam emosi untuk apa? Untuk kita sadari, untuk kita kenali dan untuk kita kelola, bukan untuk kita abaikan atau bukan untuk kita jauhkan gitu ya. Aku nggak boleh sedih, aku nggak boleh sedih, aku nggak boleh marah. Bukan seperti itu gitu ya. Jadi orang-orang yang punya fitrah estetika bahasa yang baik itu dia akan jadi pribadi yang lebih pintar dalam memanage emosinya gitu ya. Dan merangkai setiap kata-kata, bahasa itu jadi ekspresif menggunakan verbal dengan baik gitu ya. Tidak menyakiti orang-orang orang-orang sekitarnya. Nah, fitrah bakat ini akhirnya akan membentuk anak-anak yang punya kepribadian yang ihsan. Jadi good perform gitu ya. Bakatnya ada, ditunjukkan gitu ya. Kemudian bisa dikembangkan, kemudian dia jadi solution maker gitu ya, itu di lingkungannya. Jadi itu tadi ya harapannya ketika kita punya anak, kita mendidik anak, maka kita perlu siap untuk untuk mengoptimalkan 8 fitrah tadi sesuai dengan
perkembangan usianya. Jadi di usia 0 itu fitrah keimanannya dan fitrah seksualitasnya. Kemudian di usia 7 tahun ada fitrah apalagi macam-macam ya itu fitrahnya. Itu kita kembangkan berdasarkan golden age ya, golden periodnya. Karena ternyata kalau dalam fitrah based education golden age itu tidak hanya di 6 tahun pertama saja gitu, tapi di 15 tahun pertama anak-anak tumbuh itu golden age-nya masih tetap bisa dikembangkan, namun berbeda-beda. Ada yang harus dikembangkannya fitrah seksualitasnya, ada fitrah bakatnya, kemudian juga ada fitrah keimanannya dan lain-lain gitu ya. Jadi yang penting kita punya panduannya, mau membesarkan anak yang seperti apa, sekarang anaknya di usia berapa, dan apa yang perlu dikembangkan terlebih dahulu itu bisa sesuai dengan tadi ya, em, modul maksudnya. Akan disesuaikan dengan modul perkembangan lifespan developmentnya itu kita perlu ada gitu, dan salah satunya yang tadi tadi 8 aspek fitrah yang bisa kita kembangkan itu aja ya. Barangkali mau ada pertanyaan silahkan saya kembalikan dulu ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Rosalina yang telah memberikan materi yang sangat menarik pada siang hari ini. Sebelumnya, jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengaktifkan suaranya atau menggunakan fitur raise hand. Dipersilakan bagi rekan-rekan semua yang ingin bertanya, boleh langsung mengaktifkan audionya atau menggunakan fitur raise hand. Izin bertanya, Baik, silakan Teh Ayu. mohon maaf sebelumnya izin bertanya, Teh, terkait dengan tadi disampaikan kan Ahmad itu peniru yang baik ya, dan yang mungkin saya pahami sampai saat ini tuh berarti eh, perlakuan anak itu bisa salah satunya itu didapatkan dari orang tuanya karena saat meniru itu, tapi hmm, anak itu eh, punya sifat bawaan sendiri nggak sih gitu, atau semuanya itu berasal dari apa yang mereka lihat gitu. Berarti kalau misalnya kita sebagai orang tua punya kendali untuk mencontohkan anak, berarti kan kita bisa bisa apa ya, ya mengatur anak itu agar berperilaku baik gitu. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah kamu langsung dijawab, Bu, atau gimana? Jawab dulu aja ya, satu-satu Silakan. dulu ya. Ya. Terima kasih ya Teh Ayu pertanyaannya. Jadi kan tadi ini ya saya ulang ya pertanyaannya. Anak itu kan meniru dari orang tuanya ataukah dia punya sifat yang dia bawa gitu ya. Nah, ini akan kembali lagi pada konsep fitrah tadi gitu ya, bahwa anak-anak ini terlahir dengan keadaan fitrah. Jadi dia akan terlahir dalam keadaan yang baik gitu. Maka mau nanti gedenya si anak seperti apa itu ternyata tergantung dari apa yang dia lihat selama anak ini bertumbuh gitu. Maka orang tua punya peranan yang besar dalam membesarkan anak yang seperti apa gitu. Jadi kalau kata Abah Ihsan gitu ya, kalau kita lihat banyak orang-orang yang bermasalah saat ini, misalnya ya, dia sebagai pelaku penyimpangan seksual, pelaku kekerasan seksual, kemudian juga pelaku korupsi dan segala macam, itu yang salah siapa? Orang tuanya. Jadi yang salah itu ada di orang tuanya, bukan bukan semata-mata lingkungan ya. Lingkungan bisa mewarnai anak, tapi yang paling memberikan kendali kepada anak-anak itu adalah orang tuanya. Maka bisa dipastikan ketika kita memiliki anak, kemudian anak kita ada masalah dalam sesuatu ya, misalnya dalam perilakunya, itu boleh jadi kita introspeksi dulu, introspeksi diri dulu deh. Boleh jadi selama ini anak-anak tuh melihat kita. Contohnya, misalnya ayah bundanya berantem nih gitu ya, berantem kemudian sampai melempar barang. Nah, ternyata si anak melihat yang akhirnya dia lakukan hal yang sama kepada temannya ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, dia melakukan hal yang sama gitu dengan alasan kita bilang bahwa oh padahal
saya nggak pernah kayak gitu nih, kayaknya lihat dari temennya. Nah, padahal ternyata boleh jadi yang dia lihat itu adalah kondisi orang tuanya sehari-hari gitu. Makanya kenapa orang tua itu tidak boleh berantem atau bertengkar di depan anak-anaknya. Kenapa? Karena anak akan melihat bagaimana perilaku ayahnya kepada ibunya. Apakah ayahnya memiliki hati yang lembut kepada ibunya, berlemah lembut kepada ibunya, ataupun sebaliknya gitu ya. Jadi usahakan sekali eh, kalau kita di depan anak tunjukkan hal-hal yang baik saja gitu. Kalaupun misalkan di belakang kita punya masalah dengan pasangan kita, maka kita perlu bijak ya, dalam artian menahan diri sehingga anak tidak tahu bahwa kita punya masalah dengan pasangan kita, sehingga anak hanya melihat hal-hal yang baik-baik saja gitu. Karena tadi ya, anak itu tidak membawa hal-hal yang buruk, tapi dia membawa hal-hal yang baik ketika dia lahir gitu. Jadi dari lahir, dari saat kelas tu birabbikum gitu ya, dari dia mulai bersaksi bahwa eh, Allah adalah Tuhanku, itu ternyata dia mulai diinstal fitrah-fitrah baiknya. Fitrah apa? Dia senang belajar, anak itu punya fitrah senang belajar, dekat dengan ilmu, kemudian punya hati yang bersih, hati yang jujur, kemudian yang senang menolong gitu. Itu adalah fitrah atau bawaan ketika anak terlahir. Namun ketika sudah dewasa, itu akan menjadi sebuah ini ya, kertas yang diwarnai oleh apapun itu, baik itu di lingkungan temannya, orang tuanya, sekolahnya, atau siapapun. Itu sangat mempunyai peran. Makanya mendidik anak itu tidak hanya orang tuanya aja, meskipun ya peranan besarnya di orang tua, tapi lingkungan dan yang lain-lain pun memiliki andil dalam mendidik anak gitu gitu. Jadi kita kenapa ya penting banget kita sebagai orang tua gitu ya pada selektif kan ya milih sekolah. Bahkan sekarang gitu ada sekolah yang harganya sampai puluhan juta gitu ya. Kenapa? Karena mungkin worth it buat orang tuanya yang memang mampu. Karena apa? Karena itu adalah harga yang harus saya bayar mahal untuk saya memberikan lingkungan positif untuk anak-anak saya gitu. Jadi kalau saya pribadi ya menanggapi gitu ya, kalau ada orang tua yang berani mahal membayar sekolah anak, itu oke-oke aja gitu selama mampu. Karena itu tadi kita ingin memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak supaya yang anak lihat adalah hal-hal yang baik-baik saja gitu. Jadi anak tidak akhirnya menjadi pribadi yang berbeda gitu ya ketika dia kecil sama dewasanya kok jadi jomplang gitu kan, karena apa? Karena lingkungannya gitu ya. Gitu ya Teh ya. Jadinya eh, anak itu meniru apapun itu, baik itu dari gurunya, orang tuanya, lingkungannya, dan siapapun yang dia lihat gitu. Bahkan anak saya aja ya yang masih 5 tahun, dia sangat dengan mudah meniru orang yang baru dia temui. Dia bisa mengingat dengan detail apa yang dia lakukan gitu ya. Kayak waktu itu ya, Bun Bun, kok tante yang itu ngomongnya ngomong kasar terus ya, ngomongnya bahasanya kemarin bilang A gitu kata dia gitu ya. Eh, Emang boleh ya kayak gitu ya. Jadi kalau kita udah menjaga fitrah baiknya, si anak tuh akan terfilter. Ketika ada sesuatu yang tidak seharusnya, dia akan bertanya pada kita, Bun, Bun, boleh nggak ya kayak begitu? Bun, Bun, itu baik nggak ya? Nah, itu akan dipertanyakan oleh anak gitu, karena dia punya fitrah baik sedari dia lahir gitu ya. Jadi eh, perlu di ini ya, kita perlu cross check lagi kalau misalnya ada hal yang kurang baik pada anak, boleh jadi ada dari campur tangan temannya, atau boleh jadi kita orang tua yang tanpa sadar eh, memberikan itu kepada anak ya, mempertontonkan hal yang kurang baik itu kepada anak. Itu ya. Ada lagi barangkali ada yang mau menambahkan atau eh, mau berdiskusi boleh. Silakan jika ada yang ingin bertanya kembali untuk di unmute suaranya atau menggunakan fitur raise hand. Baik, silakan kepada rekan-rekan yang ingin bertanya. Ya, Teh Dita, maaf suaranya belum keluar. Halo, suara saya terdengar? Terdengar. Ya, Kan tadi Teh Rosalina tuh ngejelasin tentang parenting ya Teh ya. Nah, saya mau nanya, mungkin ini mah based on my experience gitu ya. Jadi di keluarga saya ini masih menganut sistem anak laki-laki itu di atas segalanya gitu loh. Sebenarnya bisa dibilang
bisa dibilang patriarki tapi nggak bisa dibilang patriarki juga. Jadi keluarga saya itu nuntut gimana anak perempuan itu harus bisa nyapu, ngepel, cuci piring, bersih-bersih, beres-beres. Sedangkan anak laki-lakinya itu habis makan, misalkan nih teh kayak orang tua saya tuh bilang kamu habis makan piring dicuci sendiri gitu. Sedangkan anak laki-lakinya itu kayak eh, habis makan gak dicuci, alasannya udah nggak apa-apa dia kan laki-laki nggak perlu beres-beres nggak perlu kayak gitu. Itu termasuk parenting atau gimana gitu teh? Ya, ya. Terima kasih ya Teh Dita untuk pertanyaannya. Ya, itu tadi masuk ke parenting kan, masuk juga ya Teh sebenarnya parenting. Cuman mungkin itu tadi gitu ya. Eh, Parenting itu kan berbeda-beda ya. Ada yang punya pandangan A, pandangan B, pandangan C itu adalah hal yang normal karena pakar psikologi aja gitu ya, ahli psikologi aja gitu ya dari yang A, B, C, D-nya itu punya alirannya masing-masing gitu ya, Teh. Cuman yang tadi Teteh sebutkan tadi itu memang masih banyak dipakai ya oleh orang-orang Indonesia saat ini gitu ya. Bagaimana kalau perempuan itu perlu jago beres-beres, betul ya Teh? Ya? Perlu jago masak, sedangkan laki-laki itu lebih ke mencari nafkah, betul ya? Ya kan pandangan seperti itu tuh masih banyak gitu. Cuman kita yang saat ini yang dibekali eh, teknologi yang mudah gitu ya, pada akhirnya bisa membuat kita untuk memperbaiki pandangan yang keliru tadi gitu ya, Teh ya. Karena kan tadi ya yang di awal, kalau kita keliru ilmu, maka kita akan keliru dalam bertindak gitu kan Teh ya. Jadi kalau kita keliru tentang pandangan sesuatu itu nanti akan berpengaruh pada ke, ke kekeliruan kita dalam bertindak yang pada akhirnya misalnya fatalnya kita akan mengalami kegagalan dalam mendidik gitu ya. Makanya pandangan-pandangan yang dahulu kala pandangan atau kepercayaan nenek moyang kita dahulu eh, bisa kita cek cross check saat ini. Kira-kira itu udah bener belum ya gitu ya Teh ya. Karena saya juga sama gitu ya. Pandangan yang seperti itu masih dipegang erat oleh orang-orang yang saya kenal itu masih banyak gitu yang pakai kayak gitu. Tapi saya dan keluarga saya gitu, keluarga kecil saya gitu ya. Karena kan masyarakat terkecil itu adalah lingkup keluarga. Jadi ketika kita ingin mendidik masyarakat, kita perlu mendidik keluarga kita dulu ya. Maka saya, suami, dan anak itu punya aturan tersendiri bahwa eh, beres-beres, masak, kemudian juga nyuci piring gitu ya. Itu adalah skill dasar yang perlu dimiliki oleh setiap orang gitu. Karena kita nggak bisa kontrol kondisi. Misalnya nih, anak saya kan laki-laki nih. Nanti dia misalnya ngekos. Kalau dia nggak bisa beres-beres, akan repot dong buat dia. Atau misalnya nanti anaknya mau kuliah di luar negeri, dia nggak punya kemampuan untuk beres-beres, itu akan menyusahkan dirinya di kemudian hari. Maka kalau menurut kami, pandangan kami bahwa skill dasar itu perlu dimiliki oleh semua. Skill kemandirian itu anak-anak harus punya, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, mungkin nanti perempuan bisa lebih detail lagi belajar tentang apa, belajar tentang masak dan lain-lain gitu. Karena memang nanti fungsi ibu itu bisa fungsi ibu itu nanti lebih banyak di dapur misalnya ya, tidak menutup diri bahwa ibu itu boleh berkarya di luar ya, sangat boleh gitu kan seorang perempuan berkarya di luar. Kemudian laki-laki mencari nafkah tapi tetap juga punya peranan penting dalam pengasuhan. Itu kan yang hal-hal yang dulu pandangan orang dulu mengasuh anak itu hanya pada ibunya, bener nggak sih Teh? Kebanyakan ya, oh, ya udah gitu. Aku sebagai suami perlu hanya hanya ngasih uang aja, kemudian kamu yang mendidik anak gitu karena aku udah capek. Nah, yang dipertanyakan saat ini adalah itu suami atau mesin ATM berjalan gitu kan ya. Jadi kita perlu mendefinisikan ulang aturan-aturan yang ada, value-value yang ada, kita perlu mendefinisikan ulang apakah value sudah sejalan atau belum. Kalau misalkan belum sejalan, ayo kita coba tarik ke jalan yang semestinya gitu ya. Jadi kalau misalnya dulu kita dididik
sedemikian rupa oleh orang tua kita ya nggak apa-apa. Tapi kita saat ini tahu, oh ternyata itu keliru. Berarti kita bisa memperbaiki itu kemudian untuk anak-anak kita di kemudian hari ya. Jadi kita bisa membekali anak-anak kita dengan sesuatu yang lebih dia butuhkan lagi itu karena itu tadi ya yang saya rasakan itu eh ketika sudah punya anak, kemudian anak udah mandiri tuh enak gitu ya. Nah, nih kayak di usia anak saya ini 5 tahun kan, dia udah udah mandiri untuk hal-hal ke kamar mandi, nggak perlu lagi dibantu untuk pupnya. Kemudian juga eh, kalau udah makan dia sapuk sendiri nasinya. Itu buat saya jadi sesuatu yang melegakan gitu. Apalagi nanti ketika dia udah bisa melakukan hal-hal yang lain dan sendiri tuh kita akan lebih tenang meninggalkan anak kita. Karena kalau kata guru saya tadi ya, kita mendidik anak itu sebenarnya kita sedang mempersiapkan perpisahan dengan anak-anak kita, maka kita perlu didik dia semandiri mungkin. Karena kita nggak pernah tahu kita akan sampai kapan bisa menemani mereka, maka didiklah anak-anak kita semandiri mungkin gitu. Jadi kan kita nggak tahu ya, Bu, teh gitu ya. Apakah kita sebagai ibu masih ada di 5 tahun ke depan, tiba-tiba nggak ada ibu, nanti yang lahir cuman, nanti yang tinggal di rumah, tinggal anak laki-laki dan suaminya, kan repot. Nggak ada yang bisa masak, nggak ada yang bisa beres-beres, itu kan jadi repot gitu ya. Jadi kayaknya langkah preventifnya adalah skill kemandirian tadi bisa perlu dimiliki oleh setiap orang gitu ya. Maka barangkali ada yang mau didiskusikan lagi. Baik, Teh, ada pertanyaan dari chat dari Teh saya. Oh iya, boleh. Pertanyaannya tuh, izin bertanya Teh, saya ngajak anak privat yang ternyata korban broken home, KDRT, dan bully. Sedih memang pas dengar cerita dari ibunya, si anak ini sampai pernah bilang, buat apa ya aku hidup, Allah nggak sayang sama aku mau bunuh diri aja. Waktu ngobrol sama saya itu sangat tidak terlihat ini anak bermasalah. Akademiknya cukup baik meski menghitung sedikit lambat, tapi satu hal teh dia girly padahal laki-laki dari segi kesukaan warna, idol sampai suaranya lembut sekali. Bahkan saya sebagai perempuan pun kalah. Selanjutnya, pertanyaannya, apakah pertanyaannya adalah, kan tidak ada yang telat dalam memperbaiki. Nah, saya sebagai tutornya, baiknya bagaimana dalam mengambil sikap, mengingat orang tuanya malah nitip untuk dia agar lebih manly. Terima kasih, Teh. Untuk usia anaknya kelas 5 SD. Ya, oke. Terima kasih ya Teh Saiha untuk pertanyaannya. Ya ini tadi ya, sebenarnya ini banyak di ini ya dikeluhkan oleh para guru, kemudian juga oleh teman-teman gitu ya. Ada beberapa yang mengeluhkan hal demikian. Konsepnya atau idealnya, didiklah anak laki-laki menjadi seorang laki-laki oleh laki-laki juga gitu. Jadi sebenarnya konsepnya kayak gitu. Kita mendidik anak laki-laki sebagai laki-laki oleh seorang laki-laki, bukan seorang perempuan. Jadi karena tes saya ini perempuan, maka pasti akan sulit untuk membuat siswa tadi lebih manly gitu. Karena harus ada sosok laki-lakinya. Supaya apa? Supaya anak bisa melihat gimana kalau sosok laki-laki. Karena kan yang dia lihat dari Teh Saiha adalah sosok perempuan, sosok lemah lembut gitu ya. Jadi paling yang bisa dilakukan oleh Teh Saiha adalah memberitahu tentang identitas dia sebagai laki-laki. Tapi caranya tentu harus lebih smooth ya. Misalnya eh, ngobrolin tentang hal-hal kesukaan atau misalnya hobinya apa misalnya kalau anak kelas tadi teh kelas 5 ya kelas 5 bukan kelas 5 SD ya. Ya, Teh. Ya, kelas 5 SD ya. Kalau kelas 5 SD, coba arahkan ke hobi-hobi anak laki-laki. Misalnya bermain bola, kemudian juga main PS. Coba buka obrolan untuk hal-hal yang lebih manly aja. Tapi kalau dicontohin kan gak akan bisa. Karena memang pengasuhan laki-laki untuk menjadi laki-laki itu perlu oleh laki-laki sendiri. Kalau sosok yang tadi ya, kasus yang anak laki-laki tadi, itu memang dia kehilangan sosok ayah. Boleh jadi dia trauma dengan ayahnya tuh, boleh trauma yang akhirnya dia merasa bahwa aku ini lebih perempuan ya, bisa jadi dia ketakutan karena kalau anak dia trauma akhirnya dia nggak mau jadi identitasnya
gitu. Jadi yang perlu dilakukan teh saya tadi lah, coba kalau ada temennya, teman laki-lakinya kenal, boleh diajakin untuk ngobrol bareng sama teman-temannya, ngobrolin hal-hal yang emang biasanya dilakukan oleh para laki-laki seusianya. Main bola, kemudian juga main PS, terus apa lagi ya? Kalau anak-anak usia segitu tuh, eskul-eskul ya, eskul-eskul yang bikin dia jadi lebih maskulin, gitu ya. Karena kan fungsi itu tadi ya, fitrah seksualitasnya yang nggak ada ya teh ya. Jadi fitrah seksualitasnya tuh nggak ada, si anak tuh nggak didapat fitrah seksualitasnya. Makanya kalau di usia kelas 5 SD berarti dia perlu melihat bahwa kalau laki-laki itu nanti punya tugas dan tanggung jawab yang besar ketika dia sudah dewasa. Eh, Kemudian dia harus bisa memimpin, menjadi pemberi solusi kayak gitu ya. Jadi coba aja ajakin banyakin ngobrol, hobi dia apa. Mungkin dari situ nanti teh saya bisa coba apa ya, mengelaborasi yang lainnya ya, menggali hal-hal lainnya dari sosok anaknya tadi gitu ya Teh. Ya. Cuman ya memang sebagai tutor pastinya ada keterbatasan ya Teh ya, apalagi dia eh, laki-laki kan, Teteh perempuan. Mungkin kalau ada kenalan guru laki-laki boleh tuh misalnya dia ketemu nih misalnya di tempat bimbel ya atau misalnya di tempat bimbel ada guru laki-laki coba eh, suruh banyakin ngobrol dengan gurunya karena tadi ketika anak tidak dapat sosok laki-laki di rumah maka sosok laki-laki itu bisa dicari di luar. Siapa? Dari gurunya, dari temannya, dari kakak kelasnya, atau dari siapapun itu. Yang penting anak jangan sampai kehilangan sosok laki-laki, karena itu akan fatal. Jatuhnya nanti ketika besar dia bisa jadi homo, bisa jadi LGBT gitu ya, yang parahnya gitu ya. Atau misalnya dia jadi takut menikah, karena itu tadi dia korban bullying, korban KDRT misalnya, korban broken home gitu. Jadi itu dampaknya akan sangat luar biasa nanti ketika dia besar kalau misalnya ini tidak diobati. Cuman tentunya ada keterbatasan kita sebagai tutornya gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi silakan kepada rekan-rekan jika ada yang masih ingin bertanya, boleh untuk di-unmute atau menggunakan fitur raise hand. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Sekali lagi, silakan kepada rekan-rekan jika ada yang ingin bertanya, boleh menggunakan fitur raise hand, chat, atau open mic. Gimana? Apakah ada yang ingin bertanya kembali atau tidak ada? Jika ada yang... Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. To the point aja, saya ingin bertanya, apakah ada kiat-kiat khusus untuk orang tua yang sebetulnya sudah bersusah payah hampir dapat dikatakan 90% menitik beratkan kepada pengajaran di pondok pesantren gitu ya. Terus setelah dia beres, Tidak terdengar ya Pak suaranya?
Putus ya Teh. Ya, Teh, tidak terdengar. Atau bisa menggunakan chat, Pak, untuk supaya lebih jelas untuk pertanyaannya. Mungkin dari rekan-rekan yang lain, jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan bisa menggunakan via chat atau open mic ataupun menggunakan fitur raise hand. Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ya, izin bertanya, tapi to the point aja langsung. Terus terang, saya sebagai orang tua, emang ada kesalahan dalam mendidik dulunya, tidak maksimal gitu, hanya menitik beratkan ke pondok pesantren dan mempercayai ustadz-ustadz atau asatid yang ada di pondok pesantren. Kesalahan kami sebagai orang tua itu nggak nggak maksimal. Setelah pulang dari pesantren, ternyata anak saya kok kayak futur gitu, keagamaannya berkurang, tidak seperti ketika dia masih ada di pesantren. Nah, apakah ada kiat-kiat khusus untuk membangkitkan lagi supaya dia semangat lagi belajar, semangat lagi untuk mengaji, membaca Quran seperti yang dulu? Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik Pak, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini sebenarnya cukup sering ya dikeluhkan oleh orang tua yang memang, maaf ya, ini cukup seringnya dikeluhkan oleh orang tua yang anaknya memang sempat mondok gitu ya. Beberapa kali ya ada orang tua yang curhat demikian, gimana ya anaknya ketika di pondok itu rajin sholat, rajin ngaji. Tapi ketika lagi libur panjang, sholat subuh aja susah kayaknya gitu ya. Harus di harus dibangunin, kemudian harus diteriakin, dan emang susah gitu. Ternyata ini sebenarnya eh boleh jadi kita ada itu tadi ya, utang pengasuhan. Jadi utang pengasuhan artinya kita ada kekeliruan pengasuhan ketika usia anak di 7 tahun pertama gitu ya, karena 7 tahun pertama itu fungsi fitrah keimanan tadi yang perlu kita optimalkan gitu. Jadi kalau kata almarhum Ustadz Hari, beliau bilang banyak orang beragama tapi sedikit mereka yang berakhlak dan beriman gitu ya. Jadi kita kebanyakan fokus pada hasil tapi lupa dengan proses. Eh, ini tentunya PR untuk kita semua ya, termasuk saya juga gitu ya. Bagaimana mengembalikan semangat anak dalam beribadah itu nggak mudah gitu. Tapi yang paling bisa kita lakukan adalah eh, ajak dialog. Ketika anaknya udah mondok, berarti dia udah fungsi nalarnya udah udah berjalan ya. Kalau fungsi nalarnya sudah berjalan, pendekatan terbaik untuk anak itu adalah membuka ruang-ruang diskusi untuk anak. Jadi kita jangan hanya ngomongin aja. Anak tuh nggak suka diomongin ya, Pak ya biasanya ya. Anak itu berontak kalau kita pendekatannya agresif. Artinya kita marah-marah, kita eh, ngasih apa aturan aturan A B C D gitu ya.
kepada anak, kemudian dia diomongin terus-terusan, itu biasanya anak akan lebih berontak dan akhirnya menghindar dari orang tua. Maka yang bisa kita lakukan tadi, kita dekati anaknya, kita buka ruang diskusi, eh, kita minta maaf terlebih dahulu, gitu ya. Yang paling bisa kita lakukan itu kita minta maaf. Maaf, boleh jadi anak ya, kamu kemarin eh, mondok dalam keadaan yang tidak siap, gitu. Karena ketika kita memilih anak untuk mondok, itu juga kita perlu melihat kesiapan anak. Apakah mentalnya sudah siap, apakah usianya sudah siap. Karena kan boleh jadi ya, ada anak yang SMP udah siap untuk mondok, tapi ternyata anak kita belum siap. Ya, karena mungkin dia belum bisa jauh dari orang tuanya, masih butuh kelekatan dengan orang tuanya. Akhirnya apa? Akhirnya di pondoknya eh, banyak bolosnya, atau di pondoknya jadi bermasalah. Itu karena tadi anak tuh berontak sebenarnya karena dia nggak mau. Nah, maka yang bisa kita lakukan ya tadi, datangin anaknya, kita minta maaf, kemudian kita tanyakan kira-kira apa yang mau kamu sampaikan kepada ibu dan bapak. Boleh jadi kemarin ibu bapak lupa, ibu bapak hilaf, ada salah misalnya menyekolahkan kamu, sehingga kamu tidak nyaman di sekolah gitu kan. Jadi kalau anak-anak mau kita lihat dia nyaman atau enggak di sekolahnya, indikatornya tadi kan ya, apakah dia menaati aturan di sekolahnya atau enggak gitu. Dan yang selanjutnya adalah tumbuhkan fitrah keimanan tetap, karena kalau kata Syekh Omar Sulaiman, ternyata sekarang ini banyak orang yang mengalami spiritual numbness, artinya keimanannya kering. Dalam artian mereka terbiasa melakukan ibadah-ibadah, tapi bukan atas dasar kebutuhan atau bukan atas dasar kesadaran, self awarenessnya belum ada. Nah, boleh jadi anak-anak kita yang sedang mondok saat ini dia belum dapat tuh self awarenessnya. Maka kita perlu tumbuhkan bagaimana baiknya Allah, bagaimana kita sering bercerita tentang Allah, maha baiknya Allah gitu ya. Makanya kalau guru saya bilang, jangan terburu-buru untuk membuat anak hafal Al-Quran, jangan terburu-buru membuat anak hafal bacaan, atau terburu-buru anak pengen bisa sholat, pengen bisa ngaji, tapi kita lupa mengenalkan siapa Allah. Tapi kita lupa mengenalkan sirah nabawiyah, tapi kita lupa mengenalkan asma-asmanya Allah. Itu kadang kita lupa di situ. Karena fokus utama yang perlu kita kuatkan pada anak sedari dini, dari awal, itu maha baiknya Allah dulu gitu. Makanya mungkin kita bisa ngobrolin diskusi tentang eh, keimanan gitu ya, sama anak itu dari perbincangan tentang Allah dulu. Jadi banyak-banyaklah berbicara tentang Allah, maka anak akan kenal, kemudian udah kenal anak akan cinta, setelah cinta anak akan patuh. Karena kan tujuan kita pengennya anak-anak tuh rajin beribadah ya. Dan untuk bisa rajin beribadah itu ternyata harus dilewati tadi kalau kata guru saya. Tahapan pertama dia perlu kenal dengan Robnya. Tahapan kedua dia perlu cinta. Tahapan ketiga baru bisa patuh. Jadi kalau kita loncat langsung ke patuh, nah ini nggak ada, anak nggak dapet. Yang akhirnya apa? Dia malas-malesan dalam beribadah gitu ya. Mungkin caranya tidak instan ya Pak ya, butuh proses. Tapi eh, proses yang tadi itu justru akan Allah lihat ya. Tentunya buat kita sebagai orang tua, Allah akan menilai bagaimana kita serius dalam mendidik anak kita, serius dalam membentuk generasi solih, dan serius untuk bisa menjadikan dia khalifah yang insanul kamil gitu ya. Mungkin itu aja ya Pak ya dari saya. Barangkali mau ada lagi boleh. Hmm. Baik, kepada rekan-rekan semua, jika ada yang ingin ditanyakan kembali, masih ada waktu, dipersilahkan bisa melalui chat, menggunakan fitur raise hand atau open mic. Ini ada yang lewat chat ya Teh ya? Teh, Teh ada yang Cika. lewat chat. Teh Cika.
Saya izin bertanya, bagaimana cara menghadapi murid yang ketika belajar suka tantrum dan tidak bisa bertahan belajar untuk fokus lebih dari 10 menit. Kalau dilihat dari background keluarga, dia anak yang broken home dan pengasuhan lebih ke kakeknya. Ibunya pulang hanya ketika Sabtu Minggu. Jadi anaknya ketika kita tegas, anaknya akan tantrum, dilembutin, malah seenaknya. Usianya kelas 3 SD teh laki-laki. Ya, untuk usia anak 3 SD, kalau kita lihat karakternya, memang mereka belum bisa diberikan ini ya, tanggung jawab yang besar. Dalam artian mereka masih suka melakukan hal yang mereka inginkan gitu ya. Tapi mungkin kita bisa atau tetehnya, teh Cika, boleh banget untuk ngobrol dengan kakeknya. Yang mudah-mudahan kakeknya bisa diajak kerjasama ya gitu. Bagaimana kondisi si anak. Jadi dilaporkan bahwa misalnya si anak ini sering tantrum, kemudian tidak bisa kooperatif dalam pembelajaran. Mungkin kalau misalnya pengasuhannya ada di kakeknya, maka kakeknya punya punya kendali atas pengasuhan itu. Karena kita orang luar akan sulit tentunya untuk bisa masuk ke anak itu. Kecuali misalnya tetehnya udah deket nih sama anaknya, sehingga si anaknya merasa nyaman dan akhirnya dia mau nurut. Tapi masalahnya biasanya untuk bisa kayak gitu itu butuh waktu yang lama. Karena saya juga punya siswa dulu teh kelas 3 SD. Ketika saya pertama masuk dia berontak sama. Ketika belajar dia lari ke bawah ke apa ke aula. Dia nggak mau belajar. Semua guru nggak ada yang bisa menangani dia. Saya pun di 3 bulan pertama kelimpungan. Gimana ya? Nah, dulu yang saya lakukan adalah saya coba dekati anaknya dan ibunya. Ternyata tipe ibunya ibu yang membiarkan gitu. Jadi yang membiarkan anaknya gitu. Ya, besok lah gimana Miss aja dulu ya. Kalau misalnya saya cerita, eh, Ma, maaf ya, ini anaknya tidak bisa kooperatif dalam pembelajaran. Saya sampaikan keluhannya. Jadi teteh juga bisa ya, langkah pertama silakan sampaikan kepada eh, pihak yang mengasuh. Berarti di sini kakeknya sampaikan bahwa ini anak tidak kooperatif selama pembelajaran, sering tantrum, sering ini. Apakah ada kendala dalam pembelajaran? Kalau yang saya, ternyata si anaknya mengalami disleksia itu. Jadi si anaknya punya masalah disleksia yang akhirnya dia nggak pernah mau mengikuti pembelajaran di sekolah dan dia akhirnya memilih kabur. Nah, ini bisa digali dulu ya Teh ya. Apa apa anaknya ada kendala atau anaknya nggak suka dengan materi pembelajarannya atau misalnya bisa diselingi dengan media pembelajaran yang lain apa misalnya pakai tablet atau misalnya pakai games lain-lainnya karena di usia 3 SD itu tuh eh, rentan fokus anak itu hanya 10 menit teh. Jadi kita perlu tahu karakteristik pembelajaran anak. Kalau misalnya cuma 10 menit berarti kita manfaatin si waktu 10 menit tadi dengan apa? Dengan dikasih tugas, kasih materi. Nanti kalau udah lewat 10 menit, oke kita istirahat dulu breaknya apa? Misalnya breaknya kamu boleh mewarnai ya, atau kamu boleh mengerjakan tugas dalam lembar kerja yang menyenangkan untuk anak gitu. Jadi kita bisa dimodifikasi lagi pembelajarannya supaya anak bisa masuk gitu. Terus yang kedua, Teteh bisa cari tahu apa yang menjadi kegemarannya. Kalau dulu saya cari tahu kegemaran si anak ini, ternyata dia senangnya Blackpink. Padahal saya nggak ngerti Blackpink itu apa gitu ya dulu ya. Tapi dulu saya sambil nyari-nyari info nih tentang Blackpink, nyari tahu personilnya, nyari tahu lagunya. Sampai akhirnya saya bisa mengambil hati anak itu dan akhirnya dia mau nurut dengan saya. Dan akhirnya dia mau belajar dengan saya dan mau diterapi setiap pulang sekolah 1 jam gitu. Itu yang saya lakukan dalam menghadapi anak-anak yang rentannya sulit fokus dan punya masalah gangguan dalam belajar gitu ya. Jadi itu mungkin tips yang bisa dilakukan oleh teteh meskipun mungkin ya kalau privat itu kan waktunya cuma sebentar ya. Katakanlah 120 menit atau 90 menit. Mungkin teteh waktunya akan habis. Tapi itu akan lebih bermakna ke depannya daripada misalnya teteh tidak melakukan intervensi lain kepada anak sehingga dia tantrum aja terus tiap pertemuan gitu ya. Lebih baik coba cari tahu apa yang menjadi kesenangannya sehingga hati anaknya bisa diambil dan nanti di kedepannya teteh akan lebih enak gitu ya ngajarin anaknya karena si anak udah mulai mau untuk mengikuti proses pembelajaran gitu ya teh ya.
Baik, masih ada waktu 3 menit lagi. Jika ada yang ingin ditanyakan kembali, dipersilahkan untuk menggunakan chat, Kaizen, atau Open Mic. Bagaimana rekan-rekan? Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali kepada pemateri kita? Mungkin sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada pemateri kita, Ibu Rosalina Nurjana SPSI, yang telah memberikan manfaat yang sangat bermanfaat bagi kita semua, di mana dari materi yang tadi telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa fitrah based education itu mengembalikan pendidikan sejatinya selaras dengan fitrah misi hidup dan tujuan hidup. Dan ada 8 fitrah yang menjadi yang telah terinstal dari dalam diri manusia. Yang pertama, fitrah keimanan, jasmani, belajar dan bernalar, seksualitas dan cinta, individualitas dan sosialitas, perkembangan, bakat dan kepemimpinan, estetika dan bahasa. Lalu yang terakhir itu tahapan pendidikan berbasis fitrah itu dari umur 0 sampai 15 tahun. Sebelum kita tutup acara siang hari ini, boleh untuk rekan-rekan semua untuk mengaktifkan kameranya karena akan ada sesi dokumentasi. Baik, silakan untuk kameranya di-on-kan yang bisa meng-on-kan kameranya karena akan ada sesi dokumentasi. Baik, untuk slide pertama, 1, 2, 3. Selanjutnya, untuk slide kedua, 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah hadir pada agenda webinar yang telah diselenggarakan tadi, dan terima kasih banyak kepada pemateri kita yang telah memaparkan materi yang sangat menarik. Untuk agenda selanjutnya mungkin telah selesai. Kita